dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Seru sekali. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di kelas? Tentunya kita sebagai guru, sang pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi guru yang efektif, yang akan memperhatikan dengan rasa peduli, penuh cinta, proaktif dan bijaksana dalam memandang keberagaman murid agar pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melaksanakan beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah melakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar atau readiness, minat, dan profil belajar mereka. Yang kedua adalah menentukan strategi pembelajaran, baik strategi pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Yang ketiga, menentukan teknik dan instrumen penilaian yang akan kita gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, baik asesmen formatif maupun sumatif. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kita bisa melihatnya dengan 3 cara. Yang pertama adalah melihat kesiapan belajar. Kita bisa menggunakan 6 perspektif equalizer Tomlinson. Kemudian yang kedua adalah minat, yaitu tentang minat situasional ataupun juga minat individu. Yang ketiga adalah tentang profil belajarnya. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk maupun gaya belajarnya. Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi pertama bisa dengan diferensiasi konten, yaitu apa yang akan kita ajarkan sesuai dengan kesiapan belajar anak. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi apa materi yang dipelajari, prosesnya juga seperti apa. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah kegiatan berjenjang, yang kedua pertanyaan pemandu atau pertanyaan, ketiga membuat agenda individual murid, yang keempat mengklarifikasikan lama waktu, yang kelima mengembangkan kegiatan variasi atau gaya belajar, yang terakhir menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan selanjutnya adalah tentang diferensiasi produk. Di sini adalah tagihan apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran. Yang pertama, kita bisa memberikan tantangan dan variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan penilaian dan validasi. Oleh karena itu, asesmen sangat penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran ini. Ada beberapa asesmen yang bisa kita pakai untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Asesmen ini berfungsi sebagai penilaian formatif. Yang kedua adalah assessment of learning, di mana penilaian yang dilaksanakan adalah setelah proses pembelajaran selesai. Asesmen ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Penilaian formatif